Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, tepatnya di Masjid Darul Ilmi PIP, yang semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya. Amin. Dikumpulkan kita di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan umur panjang bertemu dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan keberapa? Bulan ketiga. Bulan yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang sehingga kita dipertemukan dengan bulan istimewa Rabiul Awal, bulan ketiga, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian nantinya atau bulan ini akan dijadikan sebagai momentum atau dijadikan sebagai kesempatan untuk kita bisa lebih mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kenal maka, Masya Allah, sudah sayang duluan ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ya kenalan dulu. Ya. Yang sehingga kalau kita sudah kenal, maka akan muncul kecintaan dalam hati kita, dan tentunya semakin kita mengenal Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mencintai beliau SAW. Yang kalau kita sudah mencintai beliau SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Maka dengan kecintaan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, masukkan kita ke dalam surga yang ditinggali, yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Firdausil A'la. Amin Allahumma amin. Anta ma'aman ahbabta, inilah hadis yang kemudian Anas bin Malik sangat senang dan bergembira ketika mendengarkan hadis ini. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, kalau begitu aku mencintai Nabi Muhammad SAW, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai Umar bin Khattab, supaya nanti Allah bersamakan aku dengan mereka di surga Firdausil A'la, yang walau amalku tidak bisa seperti mereka. Jamaah, kita ini tidak mungkin bisa seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita ingat Nabi Muhammad SAW itu setiap hari salat tahajud sampai kakinya bengkak. Itu hanya satu ibadah dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin di antara kita ini tidak ada yang mampu sholat tahajud setiap hari, bahkan sampai kakinya bengkak, berarti kira-kira 2-3 jam.
Saking bagus dan saking panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu yang kita bisa. Maka inilah yang kemudian dilakukan oleh Anas bin Malik yang walau amalnya tidak bisa seperti Nabi Muhammad SAW, maka dengan kecintaan dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti beliau SAW, harapannya besok dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surga yang ditinggali Nabi Muhammad SAW, yaitu Firdausil A'la. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seorang ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'nu an tuhabb. Yang terpenting itu bukanlah engkau mencintai. Ya, yang terpenting bukanlah engkau mencintainya. Namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Kalau hanya sekedar mengatakan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya yakin semua orang bisa mengatakan itu. Kenapa? Itu kata-kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Sama ketika orang ditanya kamu iman enggak, maka gampang orang akan mengatakan saya beriman. Tetapi apakah betul Allah menganggapmu beriman? Kalau kemudian kita mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah, ringan diucapkan. Tapi apakah betul Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menganggap atau mencintai kita? Maka seorang yang terpenting bukanlah engkau mencintainya, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintai. Yang sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana supaya kemudian kita ini dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau orang mengatakan cinta, maka sejatinya cinta itu membutuhkan bukti. Ya. Dari sinilah sebagian salah mengatakan tatkala banyak orang yang mengklaim mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dituntut untuk mendatangkan bukti. Bukti kalau kamu cinta Allah apa? Bukti kalau kamu cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Iya, masya Allah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyair Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Sekiranya cintamu itu benar, nek kamu mengatakan cinta dan cintamu itu tulus dalam hati, niscaya engkau akan mentaatinya, karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintainya. Kalau cintanya tulus, bukan hanya sekedar di lisan. Ya. Maka kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita akan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat ke-80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'allaha wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhan." Ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Tidak dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama supaya kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan yuti'ir Rasul, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam hadis
disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, fa'alaikum bisunnati fasunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh yang baik, teladan yang baik. Maka perintah tersirat adalah kita harus mengenali Nabi Muhammad, mempelajari Nabi Muhammad, yang dengan itu kita akan mengenal. Kalau sudah mengenal, kita akan jadi tahu apa teladan baik yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, yang dengan itulah mudah bagi kita untuk meniru, meneladani, mentaati Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Pak. Para ulama itu menulis kitab Sirah Nabawiyah nggak ada yang tipis. Teman-teman ada yang punya kitab Sirah Nabawiyah? Karangan siapa? Siapa? Ibnu Katsir? Ibnu Hisham? Syekh Sofiyur Rahman. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Masya Allah. Itu juara 1 penulisan Sirah Nabawiyah ilmiah internasional. Penulisnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kurang lebih ada lebih 800 halaman. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Lebih dari 800 halaman. Bahkan kalau yang versi lengkapnya hampir 1000 halaman. Masya Allah. Kalau ada buku 800 halaman itu tebal atau tipis? Tebal itu ya. Ya mukul orang bisa pingsan ya. Bayangkan, itu baru sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kemudian apa? Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, buku atau kitab yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya punyanya yang karangan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, luar biasa. Berapa jumlah ubannya Nabi Muhammad, bagaimana bentuk dari kepala sampai kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, detail bagaimana bentuk alisnya, bentuk matanya, kemudian hidungnya, bibirnya, giginya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apa warna kulitnya, bagaimana bentuk kepalanya, bagaimana pundak bahunya, bagaimana tangan beliau, bagaimana dada beliau, perut beliau, sampai kemudian kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tanda kenabian, bagaimana bentuk tanda kenabiannya, berapa panjang rambutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah gundul, pernah panjangnya setelinga, dan bahkan panjangnya sepundak. Berapa jumlah uban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwasanya uban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 20 helai. Kemudian bagaimana bentuk alis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuk alis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan sabit yang terpisah, atau seperti busur panah. Bagaimana kemudian hidungnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki hidung yang mancung yang kemudian nampak di ujung nanti seperti cahaya. Bagaimana dengan kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak putih pucat dan juga tidak coklat, alias putih kemerah-merahan. Bagaimana bahunya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bidang,
Bagaimana perut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti batu yang bertumpuk alias six pack. Kalau kita berapa pack? One pack. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam six pack ya. Dan bagaimana telapak tangan beliau di riwayat disampaikan ketika ada orang yang menyentuh telapak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, telapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih halus daripada kain sutra. Bagaimana dengan keringatnya beliau ini lebih wangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi beliau masih tetap pakai parfum. Ya. Dan bahkan ada sahabat yang ketika melihat Nabi Muhammad kala itu sedang bulan purnama, kemudian Nabi Muhammad memakai baju atau gamis warnanya merah, kemudian rambutnya sepundak. Sahabat kala itu melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, lebih indah daripada bulan purnama. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perawakan dari fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kemudian kita bisa meneladani beliau, maka hendaknya kita mengenal Nabi Muhammad SAW dengan membaca buku Sirah Nabawiyah dan Syama'ilun Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah tunduk dan patuh. Kalau tadi mentaati ya, meneladani, tunduk dan patuh. Kalau ada permasalahan, maka kembalikan kepada Quran dan Sunnah, hadis. Dalilnya surah An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, tidak sempurna iman mereka hingga mereka menjadikan kamu hakim, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, berhukumnya kepada Quran dan Sunnah. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq khulafaur rasyidin keberapa? 1. Apa katanya? Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi inna akhsha in taraktu syai'a min amrihi an azigha. Tidaklah aku biarkan satupun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja aku akan menyimpang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Keren ya teman-teman ya. Makanya ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar nemui anaknya Aisyah radhiyallahu anha, yang anaknya ini Aisyah ini istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar? Duh, nek kalau bahasa kita ya, Aisyah, Nabi Muhammad sudah wafat. Apa amalan yang dilakukan Nabi Muhammad yang belum aku amalkan? Luar biasa. Jadi Abu Bakar itu sampai sedetail itu
dalam meneladani, mencontoh, meniru, taat, tunduk patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu beliau SAW wafat, Abu Bakar tanya kepada Aisyah, sunnahnya Nabi Muhammad apa yang belum aku lakukan? Maka Aisyah menjawab, Nabi Muhammad itu kalau tiap pagi datang ke pasar, dan di pasar itu ada pengemis Yahudi, Nabi Muhammad SAW tiap pagi nyuapin, ngasih makan plus nyuapin pengemis Yahudi itu, kemudian setelah itu dikasih uang. Tiap hari Nabi Muhammad lakukan tanpa memperkenalkan diri siapa dia. Kenapa? Ya, pengemis itu buta, dan Nabi Muhammad tidak pernah ngasih tahu namanya siapa. Dan luar biasanya lagi, pengemis buta ini ternyata seseorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Yang lebih ngeri lagi, ternyata sambil nyuapin itu Nabi Muhammad, sambil nyuapin pengemis, ini pengemis ngelek-ngelek, jelek-jelekin Nabi Muhammad SAW. Tapi luar biasa, tetap setiap hari Nabi Muhammad datang, ngasih makan, nyuapin, ngasih duit. Walaupun sambil nyuapin tuh Nabi Muhammad dengar dirinya dijelek-jelekin, dirinya difitnah-fitnah, dirinya dituduh yang enggak. Tapi tetap Nabi Muhammad diam, tidak memperkenalkan diri, dan tetap menyuapi, ngasih makan, nyuapi, ngasih makan. Tiap hari beliau SAW lakukan. Berbuat baik kepada orang yang sangat membencinya. Berat atau enggak, Pak? Berat. Coba kalau kita yang nyuapin, terus pas waktu kita suapin tuh dia ngelek-ngelek kita, jelek-jelekin kita, kira-kira bagaimana? Dimasukin sendok-sendoknya sekalian itu ya? Ya. Nek bosone jejel-jejel nih sana, Pak ya. Dan atau minimal kita ndak mau lagi ngasih makan. Iki ditulung kok malah ya, mentung ya. Tak tahu terima kasih. Tapi Nabi Muhammad enggak. Itu mulianya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diutus, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Masya Allah, menyempurnakan akhlak. Begitu agung dan luhurnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang makanya kita itu kalau mau persis dengan Nabi Muhammad tidak mungkin bisa, Pak ya. Bisanya kita ya semampu yang kita bisa lakukan dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Abu Bakar datang ke pasar, nemui si pengemis tadi, kemudian apa? Ngasih makan. Ternyata begitu ini Abu Bakar nyuapin si pengemis Yahudi ini mengatakan, kita ekwe beda kok, beda dengan orang yang tiap hari nyuapin saya. Loh, bedanya apa? Kalau orang hari yang tiap hari nyuapin saya, itu makanannya dilembutkan dulu, baru kemudian disuapkan ke saya, yang sehingga saya tidak perlu mengunyah. Tapi kalau kamu, tidak kamu lembutkan dulu, langsung dimasukkan ke mulut gitu, Pak. Iya, memang beda. Lah terus, siapa yang nyuapin aku tiap hari? Abu Bakar kaget. Lah, kamu nggak kenal dengan orang yang nyuapin kamu dan ngasih uang kamu tiap hari? Tidak kenal, tidak mau dia memperkenalkan diri, tidak pernah memperkenalkan diri, tidak pernah update story, tidak pernah memviralkan. Abu Bakar kemudian tertegun, Pak. Ya Allah, mulia sekali Nabi Muhammad SAW. Tiap hari loh, Pak, selama bertahun-tahun. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, tahu enggak, yang nyuapin kamu tiap hari itu sekarang sudah meninggal. Oh, nangis, Pak. Aku belum bisa membalas budinya kok sudah meninggal. Tahukah kamu, dialah Nabi Muhammad SAW. Tambah kaget dan nangis, Pak. Ternyata orang yang nyuapinnya itu tiap hari dan ngasih uang adalah orang yang setiap hari dijelek-jelekin, Pak. Yang dia sangat benci kepada yang namanya Muhammad itu. Tapi tetap Nabi Muhammad berbuat baik kepadanya. Ya Allah. Akhirnya orang Yahudi pengemis tadi menangis dan akhirnya mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Luar biasa. Terkadang orang masuk Islam itu bukan karena ngomong seperti saya ini, Pak. Terkadang orang itu masuk Islam dan tertarik untuk masuk Islam
Karena melihat kemuliaan, keindahan akhlaknya dari orang Islam itu sendiri, Pak. Makanya ayo. Tapi sebaliknya banyak orang yang membenci Islam karena juga melihat akhlaknya orang Islam ini tidak baik. Maka sangat hati-hati dalam berakhlak, bersikap, berucap. Kenapa? Itu dilihat, Pak. Ada orang jadi suka Islam, masuk Islam karena akhlak, tapi juga ada orang yang benci sama Islam karena oknum orang-orang yang beragama Islam yang akhlaknya tidak baik. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sampaikan ada dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang pertama adalah takwa Allah, yang kedua wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ini dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya supaya kita ini dicintai Nabi Muhammad SAW adalah banyak-banyak bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Di Solo ini gencar sekali, Pak, majelis-majelis solawat, ya. Ada yang teman-teman, ada yang ikut majelis-majelis selawat, itu jaketnya kelihatan tuh. Apa itu? Syekh Romania. Nah, Masya Allah. Ada lagi yang ikut? Ada yang ikut Az-Zahir? Masya Allah. Oh, majelis Raudhah, Habib Novel. Habib Novel, alai terus. Ada yang Habib Syekh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sampaikan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang itu disebut pelit, bakhil. Ngerti? Pelit, bakhil. Apa? Medit. Basa ngendi ya? Cetil. Siapa orang yang disebut pelit? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ketika disebut namaku di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku, tidak mau solawat. Dengar nama Nabi Muhammad loh, tidak mau solawat. Saya mengucapkan nama Nabi Muhammad sudah berapa kali tadi? Maka kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, lisannya lirih pelan mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nek pengen cendek ya sallu ala nabi, ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau ditambahi sayyidina ya silahkan, mau ditambahi nabiyina ya silahkan, ya. Ribut sayyidina, ribut nabiyina ning ra tau selawat. Repot nih ya. Geleme memang debat tok ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sampaikan raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Didoakan celaka. Siapa? Sama. Orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW tapi lisannya tidak mau bersolawat. Ayolah banyak-banyak bersolawat, ya. Tidak harus ikut rame-rame berjamaah solawat, tidak harus. Setidaknya kita ini secara pribadi dalam kesehariannya banyak-banyak bersolawat. Solawat yang paling utama, solawat ketika tasyahud, atahiyat akhir ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi kalau di dalam sholat jangan ditambahi sayyidina atau nabiyina. Kenapa? Kalau dalam sholat itu pakem, jangan ditambah, jangan dikurang. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Nabi Muhammad SAW sholat. Maka sholat ini pakem, jangan ditambah, jangan dikurang. Maka ini jalan yang lebih selamat, ya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Atau ya
Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Atau sallu ala nabi. Ya. Boleh ya, silahkan. Yang penting banyak-banyak sholawat gitu, Pak. Atau kalau pakai sholawat Jibril sambil bisa aktivitas dilantunkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak, sambil bersih-bersih rumah, sambil di motor, sambil jalan, lisannya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah, kan enak sambil nimang-nimang putu ya, nimang-nimang anak disolawati. Jangan terus ojo dibanding-banding ke, wah nanti gedene dadi penyanyi dangdut ya, atau Joko Tingkir ngombe dawet jadi dipikir marai. Kok ya hafal tuh jenengan, Masya Allah. Ustadznya ya hafal ya, Masya Allah. Saboning gilingan ini jadi nyanyi dangdut kalau hafal, Bu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Diperintahkan, hai orang-orang yang ngakunya beriman, wahai orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya, banyak-banyak bersolawat. Kemudian apa keutamaan yang lainnya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang mengucapkan salawat berapa kali? Wahidah, satu. Mengucapkan salawat satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah akan membalas dengan 10 salawat untuknya. Wa hutat anhu asyru khatayat, Allah akan menggugurkan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan meninggikan 10 derajat atau tingkatan di surga. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Masya Allah, Pak. Tidak ada bandingannya. Kita cuman salawatnya sekali tok, dibales Allah bersalawat untuk kita berapa? 10. Berapa dosa digugurkan? 10. Berapa derajat kita ditinggikan? 10. Hanya sekali salawat ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah bersalawat untuk kita itu apa? Yaitu limpahan rahmat, pengampunan, pujian, kemuliaan dan keberkahan. Dadosipun nek kula panjenengan bersolawat, Allah balas dengan melimpahkan rahmat kepada kita, mengampuni dosa kita, memuji kita di kalangan para malaikat, memuliakan kita fid dunya wal akhirah, dan akan memberkahi hidup kita. Masya Allah. Dalilnya pun apa? Surah Al-Ahzab ayat ke-43. Huwallazi yusalli alaikum
wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang bersolawat kepadamu wahai manusia, dialah Allah yang bersolawat kepadamu wahai manusia, dan malaikatnya dengan memohonkan ampunan untukmu supaya dia Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman yang rajin-rajin bersolawat. Masya Allah. Kemudian apalagi keutamaannya, man shalla alayya aw sa'ala lil wasilata haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kula panjenengan banyak-banyak bersolawat di hari apa? Di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Jadi nek panjenengan tanglet, Ustaz, wirid apa yang bagus di hari Jumat? Salawat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Target, Pak. Mau 100, 200, 300, 1000, target. Ya. Setiap hari Jumat. Kenapa? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena ketika panjenengan bersolawat, itu akan ada malaikat yang Allah utus, yang tugasnya, job description-nya itu adalah menghantarkan solawat panjenengan, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Diperlihatkan, Nabi Muhammad jadi tahu, oh orang-orang ini banyak bersolawat untukku. Kemudian yang selanjutnya, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Nek, saya biasanya mengilustrasikan, Pak. Nek panjenengan nge-WA saya, selalu nge-WA saya, setiap waktu nge-WA saya, setiap hari nge-WA saya, maka nama atau nomor panjenengan akan selalu berada di atas. Otomatis saya jadi hafal, bahkan saya akan jadi kenal, bahkan saya akan hafal nomornya. Kenapa? Selalu ada di atas, dan saya senang, ini orang yang Masya Allah. Maka ketika kula panjenengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, solawatnya panjenengan diantarkan kepada beliau dan diperlihatkan kepada beliau SAW, dan ketika Nabi Muhammad mendengar atau mensaksikan solawat kita, beliau SAW akan membalas salam dan salawat kita. Jadi kenal. Nek jadi kenal, nanti pada hari kiamat orang-orang yang rajin salawat ini akan dipanggil dekat dengan beliau SAW, dan merekalah orang-orang nanti yang akan diberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nek tidak pernah salawat, nanti pada hari kiamat jauh sama Nabi Muhammad. Begitu jauh, mereka akan datang minta syafaat kepada beliau SAW. Maka seakan-akan Rasulullah akan mengatakan, kamu siapa? Aku nggak kenal dengan kamu. Kenapa? Kamu nggak pernah bersolawat. Pelit solawatnya. Jadi kita ini ngaku cinta Nabi Muhammad, maka banyak-banyak bersolawat. Kemudian di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Ka'ab bin Malik mengatakan, kan ada orang tanya, Pak, saya bersolawat sehari harusnya berapa? Berapa kali saya harus bersolawat dalam satu hari? Nah, ini yang juga ditanyakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Coba dengarkan teman-teman.
Ka'ab bin Malik mengatakan, bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan salawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Beliau menjawab, "Terserah kamu." Kemudian Ka'ab kembali mengatakan, "Seperempat?" Beliau menjawab, "Silahkan, tapi kalau kamu mau tambah lebih banyak, tambah bagus." Kemudian setengah, beliau menjawab, "Silahkan, tapi kalau tambah banyak, tambah bagus." 2/3, silahkan, tapi kalau lebih banyak, tambah bagus. Maka kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Akan saya tujukan sholawatku kepadamu pada semua waktu." Pada semua waktu. Beliau menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Masya Allah. Kalau kita mau banyak-banyak bersolawat, waktu kita penuhi dengan bersolawat. Amal lisan, Pak. Amalan lisan. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan semua keinginanmu. Allah akan berikan apa yang kamu inginkan, Allah akan cukupi apa yang kamu butuhkan, dan dosamu akan diampuni. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini menjadi hamba yang rajin bersolawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan amal-amal tadilah yang kemudian kita ini akan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan mengenal kita, kita akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, yang semoga dengan itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la, surga yang ditempati Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sudah selesai waktu kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.